Analisis taktik. Mengapa Real Madrid juara Liga Champions? Rahasia Ancelotti. Selamat datang kembali di kanal kita, para penggemar sepak bola. Momen yang paling kita tunggu telah tiba, saat kita akan mengupas tuntas rahasia di balik kemenangan sensasional Real Madrid di ajang Liga Champions. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Real Madrid bisa juara, melainkan, mengapa Real Madrid hampir tidak pernah gagal di final? Kita akan bedah semuanya, mulai dari racikan taktik sang Don, Carlo Ancelotti, hingga mentalitas baja para pemainnya. Musim ini, kita semua menyaksikan perjalanan yang luar biasa dari Real Madrid. Mereka bukan tim yang paling dominan di setiap pertandingan. Mereka tidak selalu mendikte permainan. Bahkan, ada momen-momen di mana mereka terlihat tertekan dan kesulitan. Namun, di saat-saat krusial, mereka selalu menemukan jalan keluar. Dan itulah keajaiban dari tim ini. Ancelotti bukan hanya seorang pelatih, ia adalah seorang manajer yang memahami psikologi pemainnya hingga ke akar-akarnya. Ia tidak datang dengan filosofi taktik yang rumit seperti Guardiola atau Klopp. Filosofi Ancelotti jauh lebih sederhana, namun sangat efektif. Ia membuat pemainnya merasa nyaman dan percaya diri. Ia tahu kapan harus menenangkan, kapan harus memotivasi, dan kapan harus membuat keputusan besar yang tidak populer. Di kamar ganti, Ancelotti dikenal sebagai sosok yang tenang dan kalem. Jarang sekali kita melihatnya berteriak atau meluapkan emosi. Ia percaya bahwa pemainnya adalah profesional yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Pendekatannya ini membuat para pemain tidak merasa terbebani. Mereka bermain dengan rasa merdeka, bukan dengan rasa takut akan kesalahan. Coba pikirkan, betapa berbedanya mentalitas tim yang bermain dengan rasa gembira, dibandingkan tim yang bermain dengan tekanan berat. Contoh nyatanya terlihat saat laga semifinal melawan Bayern Munich. Di saat timnya tertinggal dan waktu semakin menipis, Ancelotti tidak panik. Ia melakukan perubahan-perubahan yang tepat. Ia memasukkan Joselu, seorang striker yang jarang bermain sebagai starter, di saat banyak orang mungkin lebih memilih pemain lain. Dan apa yang terjadi? Joselu mencetak 2 gol penentu kemenangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kepercayaan Ancelotti kepada setiap pemainnya, bahkan mereka yang jarang mendapat kesempatan. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari taktik Ancelotti musim ini, itu adalah fleksibilitas. Ia tidak terpaku pada satu formasi saja. Ia mampu mengubah strategi di tengah pertandingan, bahkan di tengah musim, untuk memaksimalkan potensi pemainnya. Jadi, apa sebenarnya rahasia di balik adaptasi taktis Real Madrid? Awalnya, Ancelotti bereksperimen dengan formasi 4-3-1-2 atau 4-4-2 berlian untuk mengakomodasi Jude Bellingham sebagai nomor 10. Ini adalah perjudian besar, tapi terbayar lunas. Bellingham tampil luar biasa, menjadi mesin gol dan kreator serangan. Namun, saat beberapa pemain kunci cedera atau saat lawan menerapkan taktik yang berbeda, Ancelotti tidak ragu untuk mengubahnya. Di beberapa pertandingan, kita melihat Real Madrid bermain dengan formasi 4-4-2 yang lebih klasik, dengan Vinicius Junior dan Rodrigo di depan. Di final melawan Borussia Dortmund, kita bahkan melihat Real Madrid lebih banyak bertahan, menyerahkan penguasaan bola kepada lawan, dan mengandalkan serangan balik cepat. Ini adalah bukti bahwa Ancelotti tidak memiliki ego taktis. Ia siap melakukan apapun yang diperlukan untuk menang, bahkan jika itu berarti bermain tidak indah. Ini adalah pendekatan pragmatis yang mematikan. Ada saatnya di mana Vinicius Junior dianggap sebagai pemain yang hanya mengandalkan kecepatan, tapi tidak efektif. Ada pula saat di mana Rodrigo dianggap hanya sebagai pelapis. Namun, di bawah asuhan Ancelotti, kedua pemain muda ini menjelma menjadi duo penyerang paling berbahaya di dunia. Apa yang membuat mereka begitu mematikan di musim ini? Vinicius Junior telah berkembang menjadi pemain yang lebih dewasa. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Kemampuan dribblenya yang memukau kini diimbangi dengan finishing yang jauh lebih baik. Ia tahu kapan harus menggiring bola, kapan harus mengumpan, dan kapan harus menembak. Ia juga memiliki mentalitas juara yang luar biasa. Ia tidak pernah menyerah, dan selalu berusaha keras untuk mencetak gol atau memberikan assist. Sementara itu,
Rodrigo adalah senjata rahasia Real Madrid. Ia adalah pemain yang sangat serbaguna. Ia bisa bermain di sayap, sebagai penyerang, atau bahkan di belakang striker. Kemampuannya dalam situasi 1 lawan 1 dan naluri mencetak golnya seringkali menjadi pembeda. Duet mereka sangat mematikan karena keduanya memiliki gaya bermain yang berbeda namun saling melengkapi. Vinicius lebih eksplosif, sementara Rodrigo lebih tenang dan terukur. Ini adalah kombinasi sempurna. Banyak yang mengatakan bahwa penyerangan memenangkan pertandingan, tapi pertahanan memenangkan gelar. Dan Real Madrid membuktikan pepatah itu di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Pertanyaannya, bagaimana sebuah tim yang di awal musim kehilangan B andalannya, bisa memiliki pertahanan yang begitu solid di akhir musim? Cederanya Eder Militao dan David Alaba di awal musim adalah pukulan telak. Namun, Ancelotti tidak panik. Ia mengandalkan Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes, yang tampil luar biasa. Rudiger, khususnya, menunjukkan performa yang sangat konsisten, menjadi tembok kokoh di lini belakang. Nacho, kapten tim, memberikan kepemimpinan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan. Selain itu, peran Toni Kroos dan Eduardo Camavinga di lini tengah sangat vital. Kroos, dengan kecerdasan dan akurasi umpannya, menjadi jantung tim. Ia mengatur tempo permainan, dan kemampuannya dalam mengendalikan bola membuat lawan sulit melakukan serangan balik. Sementara itu, Camavinga, dengan energi dan kemampuannya merebut bola, menjadi perisai di depan bek. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mentalitas. Mentalitas baja Real Madrid sudah melegenda. Mereka tidak pernah menyerah. Mereka tahu bahwa di final, mereka adalah tim yang diunggulkan, dan mereka bermain dengan kepercayaan diri itu. Dortmund bermain lebih baik di babak pertama, tapi Real Madrid tetap tenang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dan ketika momen itu datang, mereka tidak menyia-nyiakannya. Ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan dari Real Madrid, yaitu faktor X. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan taktik atau statistik. Itu adalah keberuntungan, keberanian, dan pengalaman yang hanya dimiliki oleh sebuah tim yang terbiasa juara. Bagaimana faktor ini bekerja di final melawan Dortmund? Di babak pertama, kita melihat Dortmund menciptakan banyak peluang emas. Adeyemi berhadapan 1 lawan 1 dengan Thibaut Courtois, tapi gagal mencetak gol. Füllkrug menanduk bola, tapi membentur tiang. Di momen-momen seperti ini, tim-tim lain mungkin akan goyah, tapi tidak dengan Real Madrid. Mereka bertahan, mereka percaya, dan mereka tahu bahwa momen mereka akan datang. Momen itu akhirnya datang di babak kedua. Toni Kroos mengambil tendangan sudut yang akurat, dan Dani Carvajal dengan berani menanduk bola ke gawang. Gol itu mengubah segalanya. Dortmund terlihat kehilangan momentum, dan Real Madrid semakin percaya diri. Gol kedua dari Vinicius Junior adalah hasil dari transisi cepat dan finishing yang sempurna. Kemenangan ini bukan hanya tentang taktik. Ini adalah tentang pengalaman, ketenangan, dan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Real Madrid tahu bagaimana memenangkan final, dan mereka membuktikannya sekali lagi. Mereka tidak perlu bermain dominan selama 90 menit. Mereka hanya perlu bermain lebih baik di momen-momen krusial, dan itulah yang mereka lakukan. Jadi, itulah dia, kawan-kawan. Analisis mendalam kita tentang mengapa Real Madrid menjadi juara Liga Champions. Ini adalah kombinasi dari kejeniusan taktik Ancelotti, bakat luar biasa para pemain muda, solidnya pertahanan, dan yang paling penting, mentalitas juara yang telah mendarah daging di klub ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sepak bola seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.